semuanya, kami dari kelompok 74 Universitas Bina Bangsa. Hari ini kita sedang berada di Pulau Cangkir, Kita akan sedikit berbincang dengan pemilik usaha Mapuca Mangrove Pulau Cangkir. Cangkir. Let's go. Oke, sekarang kita sedang bersama Bapak siapa? Heru. Bapak Heru, yang pemilik Mapuca Mangrove Pulau Cangkir. Langsung aja. Langsung pertanyaan ada kali ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik, pertanyaan pertama itu bagaimana membuat Bapak terinspirasi mengolah pohon mangrove ini? Awalnya sih terinisiasi dengan apa adanya ABRASI dulu ya. Ketika menanam mangrove ternyata banyak manfaatnya juga selain mencegah abrasi, bahwa mangrove tersebut buahnya itu bisa diolah menjadi berbahan baku makanan dan minuman seperti keripik, dodol, sirup, selai gitu kan dan lain sebagainya. Masih banyak juga waktu itu banyak buah-buahan yang jatuh gitu seolah-olah tidak ada artinya atau tidak ada manfaatnya. Kemudian kita coba menjadi olahan sirup dulu. Jenisnya dari jenis Soneratia Cassioloris atau pidada. Setelah itu kita coba, ternyata jadilah sirup. Sirup ternyata sekali masak itu bukan sirupnya aja yang jadi, ya, bisa jadi dodol, jadi permen, jadi bolu atau apa juga. Selanjutnya ya karena banyak pelaku usaha juga ya waktu itu yang mengharapkan ingin mengolah mangrove berbahan dari buah bakau atau Rhizophora. Kami coba diolah menjadi tepung untuk khusus buat teman-teman para pelaku usaha UMKM. Karena tugas beliau itu mencari produk-produk hasil inovasi. Nah itu jangan ikan asin lagi ataupun telur asin lagi kan gitu. Iya. Setelah diolah menjadi tepung, ternyata banyak turunannya itu. Setelah tepung kan bisa jadi keripik ya, bisa jadi peye atau bisa jadi kayak akar kelapa itu makanan kayak gitu ya. Iya. Banyak ya kalau udah jadi tepung. Bahkan jadi ekrong gitu. Jadi kita terinisiasi dengan pemanfaatan limbah dari buahnya. Ya mungkin itu aja. Baik, terus selanjutnya itu sejak kapan Bapak memulai mengolah mangrove ini? Sebenarnya sebelum Mapuca itu kita sudah menanam mangrove di tahun 98. Masih bujangan ya lulus SMK waktu itu. Ternyata asik juga nanam mangrove gitu, walaupun ya dengan sentuhan hati lah. Kita punya tanggung jawab karena waktu itu lulusan dari pertanian ya. Apa sih manfaat mangrove itu kan gitu. Ternyata ya buat abrasi juga. Secara tidak sengaja ya saya tanam mangrove itu menjadikan PR kami tiap harinya. Sehari waktu itu PR-nya 50 batang pohon mangrove. Ternyata setelah lama-lama dapatnya banyak gitu kan tumbuhnya. Nah, dari situ. Jadi alhamdulillah dengan rekan-rekan Mapuca Mangrove Pulau Cangkir itu berdiri sejak tanggal 8 Agustus tahun 2018. Nah dari situ mulai terinspirasi itu. Karena banyak pemikiran juga teman-teman kan dari KSB, Ketua Sekretaris Bendahara dan juga para divisi-divisi ya menginginkan untuk pengembangan di wirausahanya. Nah itu jadi saya menanam mangrove itu sejak tahun 98 sampai sekarang, dan tahun 2018 itu terinisiasi menjadi produk-produk unggulan. Nah, itu seperti itu dan sampai saat ini ya alhamdulillah, bahkan dari izin
produksinya pun atau legalitasnya ya udah siap lah, dari mulai ini BPYT halal sampai HKI sudah ada, udah siap. Selanjutnya apa lagi kira-kira? Oh. Terus selanjutnya itu bagaimana Bapak menjalani tantangan yang kesulitan gitu dalam mengolah mangrove ini? Kesulitannya tentunya banyak juga sih. Kesulitannya itu karena kekurangan alat dan mesin atau alsintan lah, alat mesin pertanian ataupun alat mesin produksi, juga permodalan. Itu tantangan yang belum kami dapatkan ya. Untuk saat ini kita membuat secara manual dengan alat seadanya gitu. Kalau seandainya mesinnya mesin sekali giling ribuan fish gitu kan, kita mungkin lebih murah lagi menekan harga. Nah, untuk saat ini harganya harga standar karena masih manual. Nah, harapannya ya sepertinya untuk menjaga hutan mangrove itu sebenarnya berat. Karena apa? Karena ada sebagian ada yang tidak suka dengan mangrove, ada yang lebih suka lagi dengan mangrove. Karena yang senang dengan mangrove itu biasanya tambaknya itu di bibir pantai, karena pasti terancam abrasi. Nah, yang tidak senangnya jauh dari pantai itu karena dia alasannya akan datang hama dan penyakit seperti ular, biawak ataupun burung-burung pasti berdatangan alasannya. Padahal tidak sebegitu besarnya itu hama tersebut. Ya, bahkan dengan adanya mangrove itu ekosistem itu bagi kami nambah banyak, kayak udang ataupun ikan yang lainnya itu nambah berdatangan, dan makanan pun terjamin di dalamnya karena dedaunan itu akan menjadi kompos sehingga menjadi makanan para ikan. Nah, seperti itu. Untuk kayak produksinya itu Pak, berapa lama ya produksi mangrove itu? Tergantung apa produknya. Kalau produknya seperti misal contoh sirup mangrove itu karena adanya fermentasi ataupun adanya olahan-olahan yang memang harus higienis, itu cukup waktu yang lama karena membutuhkan waktu 2-3 hari. Karena kita pun pastinya tentunya mengambil ekstraknya gitu. Nah, satu ekstraknya itu kita dipisahkan buat menjadi dodol ataupun sabun, dan hasil endapannya itu jadi sirup seperti itu. Jadi 2 atau 3 harian lah prosesnya itu di jenis Rhizophora jenis Avicennia ataupun jenis Soneratia. Nah, dan juga kalau kita membuat kopi itu malah lebih lama lagi, 3-4 hari, karena olahannya ya cukup lumayan lama gitu. Jadi kerjanya pun harus teliti, karena bikin kopi itu ada sianidanya yang harus kita buang. Itu juga harus ada fermentasi, juga harus dibalancing untuk menghilangkan racun atau getahnya dan sianidanya itu. Nah, itu prosesnya bahkan sampai penjemuran, sampai penggilingan, sampai direbus, dan lain sebagainya, sampai pengemasan. Itu bisa harian. Nah, untuk jenis-jenis yang lainnya, produk yang lainnya itu seperti yang paling lama itu ya sepertinya membuat itu keripik juga ya, stick itu kita karena alatnya alat manual jadi cukup lumayan lama juga gitu ya, digiling segala macam-macam ya, jadi 2 hari yang lagi. Nah, itu ada PR yang paling lama itu. PR itu sampai sekarang belum terrealisasi ya, karena kita akan membuat madu mangrove. Madu mangrove itu paling tidak kita harus budidaya lebah. Lebahnya lebah trigona. Kita coba di sini waktu itu belum lama ya, karena bibitnya kita harus belinya banyak gitu kan, minimal 70 koloni. Lumayan modalnya gede juga, akhirnya kami belum bisa merealisasi itu. Artinya madu mangrove itu
salah satu madu yang bisa diekspor karena biji kandungannya meningkat 2,5% dari hasil lab. Itu pun hasil lab itu menunjukkan bahwa bunga-bunga mangrove itu mengandung apa ya, kadar garam. Itu Ya. bedanya. Jadi meningkat daya saing lainnya dibanding dengan madu-madu lebah pegunungan atau lebah ya yang di lereng-lereng kayak gitu. Jadi itu salah satu yang paling lama itu membuat madu mangrove karena kita harus budidaya lebah. Itu Untuk apa sih varian rasanya itu untuk Mapucha sendiri ini apa aja, Pak? kalau varian rasa ya kita kan punya 18 jenis produk itu ya. Banyak. Kalau misalnya kita bicara dengan sirup, varian rasanya itu ada 5 rasa ya. Nah, seperti satu rasa pandan, rasa stroberi, rasa durian, rasa nanas, dan juga original. Itu ada 5 varian. Nah, juga komposisinya pun beda-beda kalau kita main rasa gitu. Rasa-rasanya ya namanya main rasa harus hati-hati Iya. ya. Itu dan juga kalau untuk kategori produk keripik itu ada variannya itu rasanya ada kalau nggak salah baru 2, original dan pedas gitu. Nah, untuk yang lainnya ya dodol itu masih original karena rasanya masih asam gitu, asam bawaan khas dari buah tersebut. Nah, itu kayak lainnya seperti permen itu bisa ditambahkan varian rasa. Terus kayak kopi juga bisa ditambah varian rasa. Ada yang originalnya, ada rasa kopi dan juga ada rasa melati kayak gitu. Harum gitu. Bicara rasa takut lama doang. Iya. Untuk produk Mapucha ini dia melalui promosinya melalui apa, Pak? Dulu ketika kita masih ada admin itu pakai Instagram, Facebook juga main, juga ada ya beberapa status gitu kan. Iya. Kadang kita diwajibkan membuat status seminggu sekali diangkat lagi seminggu sekali. Kadang di Facebook juga seminggu sekali angkat. Lewat YouTube juga kan seperti itu. Jadi media online pun kita main. Jadi dibantu dengan para tim redaksi. Ya banyaklah teman-teman kita yang membantu tentang produk-produk hasil olahan mangrove di Mapucha. Itu dan juga ada juga pasarnya langsung pasar datang ke tempat wisata kita gitu di Taman Agrowisata Hutan Mangrove langsung beli ya seperti itu. Bahkan jauh-jauh pun dia kadang pengen beli keripik atau peye ataupun sirup gitu. Ya simbol dengan oleh-oleh tersebut. Itu ya alhamdulillah dari jauh-jauh datang pengen ngerasain sirup mangrove gitu. Itulah aja alasannya tuh pengunjung kebanyakannya seperti itu. Untuk produk sendiri itu harganya berapa aja, Pak? Di harga berapa? Kalau kita itu kalau harga itu rata-rata 10.000 rata-rata ya karena sekarang bahan bakunya pada naik ya kadang dijual 12, 15 gitu ya tergantung sih, tapi ada juga di luar kemasan itu malah lebih murah, isinya pun banyak ya, jadi masalah harga kita bisa bermain lah gitu karena di situ kita bisa menjadikan agen ataupun bisa menjadikan pusat oleh-oleh sehingga kalau belinya banyak itu pasti kita bisa menekan harga lebih murah lagi. Itu juga untuk teman-teman kadang-kadang saya sisihkan buat operasional kadang 10%, 20% itu tanpa ongkir atau apa kayak gitu seperti itu. Ya itu masalah harga. Kalau untuk menjual itu sekitaran Kronjo doang apa kemana, Pak? Kalau menjual sih kita kadang ada pesan order dari Jogja, dari Lampung, ada juga dari Jakarta, dari Bogor, malah kalau dari Tangerang itu jarang.
Iya. Nah, kita dari di luar. Kalau Tangerang itu paling dari pengunjung. Ya, untuk harga jauh itu kita kan standar dengan SOP-nya atau PPH-nya, hasil produksinya gitu. Kalau jauh ya kadang-kadang naik harganya gitu. Bahkan di Jogja pun kita pernah jual sirup itu sampai 20.000 yang 100 mili pernah. Itu jadi tergantung jarak tempuh. Nah, yang paling mahal itu saya jual itu waktu itu di Jogja. Nah, di Jogja itu sirup mangrove itu nyampe 25 sampai 30 yang 100 mili. Nah, itu kita jual paling ya 25 30. Tapi kalau dia datang ke sini ya harganya harga normal. Paling 10.000 saya jual kalau datang orangnya Iya. sini gitu. Tapi kalau memang harus pesan kayak begitu ya kita harus ya cepat juga kirimannya, kan lewat WNE ataupun ya lewat apa, kadang-kadang langsung kirim lewat ojek online atau apa gitu. Lamok kadang-kadang. Nah, kemarin aja dari ke Bogor tuh pakai lamok Bogor ya, seperti itu. Jadi pasarnya itu kita kebanyakan di luar Tangerang, di luar kabupaten. Seperti itu ya, kadang-kadang ada event-event juga tentang mangrove itu Padang Borong. Event mangrove itu kan banyak, seperti Hari Mangrove Nasional, Hari Mangrove Dunia, Hari Hijau. Nah, itu ya pokoknya hari-hari besar aja tentang lingkungan hidup itu pasti biasanya belanja untuk buka event ataupun apa. Ya itu, ada lagi yang lain? Mungkin cukup. Ceweknya pernah nggak ada yang nanya apa-apa gitu. Udah dibabat lagi sama dia. Berarti mangrove itu dia buahnya asam ya Pak ya? Ya beda-beda. Yang asam itu kan dari jenis Soneratia. Kalau yang manis Yang manis itu dari gula. Berarti rata-rata rasanya asam Iya, ya? asam, dan juga ada yang rasanya biasa gitu, nggak ada rasa tuh kayak tepung gitu. hambar. Ya, hambar kayak gitu ada. Ada juga yang rasanya kayak kelapa ada. Jenisnya Niva Protectan. Kalau di sini jarang, adanya seberang. Itu jarang diolah. Itu buat dodol juga manfaatnya, juga buat minyak refleksi. Pernah dicoba. Saya nyoba produk mangrove itu kurang lebih 50 produkan lah, banyak. Cuma yang masih nyangkut itu ya paling yang bisa terjual di pasaran gitu. Intinya kan cari cuan. Iya. Kita banyak produk, ternyata yang lain nggak laku gitu kan. Nah, yang laku aja nih saya jual, saya bikin. Nah, gitu. Misalkan sirup, keripik, peye ya kan, atau rikrik, ataupun yang lainnya itu kayak apa ya namanya, tepungnya juga laku buat teman-teman UMKM. Nah, yang nggak lakunya banyak, ya seperti tadi itu tuh apa, minyak refleksi, terus permen, tofi, kurang tuh, lakunya kurang. Paling kebanyakan yang coba-coba doang, coba rasanya gimana. Iya. Mereka mencoba doang. Coba minyaknya seperti apa, coba-coba doang, dari coba-coba juga habis. Itu karena bikin minyak sama kopi itu bikin waktu yang cukup lama, dan juga biayanya sangat ya lumayan gede juga gitu dibanding keripik ataupun yang lainnya. Itu jadi kebanyakan iklan dulu. Kebanyakan buat sponsor. Iya. Tapi alhamdulillah ya, gimana pun ya seperti itulah perjalanannya. Oke, terima kasih ya. Itu aja, mungkin cukup ya. Cukup. Terima kasih kali Pak. waktunya. Aduh. Repot. Maaf mengganggu nih, Mah. Sibuk bapaknya. Ya seperti itulah, kalau komunitas lingkungan itu ya apapun harus jadi barang gitu. Harus Iya. jadi duit. Iya, jadi jangan sampai kalah sama orang kota ya. Iya. Orang kota duduk dapat duit gitu Iya. ya. Duduk kemarin dapat duit. Kalau orang pecinta lingkungan itu paling tidak nggak mau diam, Iya. harus bereaksi terus, harus atraksi gitu. Apa nih hari ini kerja
harus memberikan semangat ya, karena salah satu warga di sini itu ya kebanyakannya SDM-nya tidak menunjang. Nah maka dari itu kita memberikan percontohan, mudah-mudahan ya kan ada manfaatnya gitu. Iya, betul. Nah, sekarang kita bapak lagi membuat pagar anyaman, kan belum ada yang tahu kan di sini. Nggak bagus, ternyata cakep ya kan, jadi tuh bagus. Nah, sebenarnya itulah, sebenarnya di kita itu semua pasti punya keahlian, pasti punya inovasi, gagasan, ide dan lain sebagainya. Cuman kadang-kadang penyakitnya males. Betul. Ya, Iya. itulah penyakitnya. Iya, semua juga punya produk unggulan. Iya. Nggak tahu nih, ya kan pasti punya apa gitu kan. Entah main laptopnya sambil merem gitu kan. Atau main HP-nya nggak lihat lagi atau gimana ya kan. Itu kelebihan sama. Oke, ada lagi apa penutup atau ada Mungkin- pertanyaan dari perempuannya, cewek-ceweknya? Kemungkinan cukup segitu dulu, Pak. Iya. Makasih waktunya, makasih juga udah jawab pertanyaan kita. Ya, dan juga mohon maaf takut pertanyaannya kurang ya kurang greget atau gimana ya, itulah gaya saya. Siap, siap. Seperti itu ya, insya Allah mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi ya, ataupun dapat memberikan ide atau gagasan dan juga bermanfaat lah bagi semua nanti. Jelas mangrove itu 1000 manfaat, banyak manfaat dari akar sampai atas sampai daun. Kayak kelapa ya, Pak ya? Iya. Nah, semua nggak ada yang dibuang. Nah, kelapa juga sama. Nah, itu. Oke guys, segitu dulu buat acara hari ini. Makasih udah ikutin kita. Bye-bye. Dadah.